Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita hari ini. Kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, ini bisa jadi game changer banget buat dunia pendidikan kita. Namanya metode STAR. Ini bukan sekedar format laporan biasa yang bikin ngantuk ya. Ini ibarat senjata pamungkas buat ngubah momen sukses di kelas Anda jadi inovasi nasional yang bisa dicontek. Dalam artian positif, sama guru-guru lain di mana aja. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu mikir, kenapa ya momen mengajar yang lagi enak banget, pas anak-anak tiba-tiba oh ngerti dan antusias, momen mas itu cuma nyangkut di satu kelas itu aja, nggak kemana-mana. Jawabannya sebetulnya simpel banget, karena momen itu jarang didokumentasiin pakai struktur yang gampang ditiru sama guru lain. Disinilah letak masalah besarnya. Dan ini bawa kita ke pertaruhan yang lumayan ngeri. Mau berinovasi atau perlahan ditinggalkan? Coba deh kita ingat-ingat lagi soal Nokia dan Samsung. Nokia tuh dulu rajanya handphone kan, tapi mereka terlalu nyaman, stagnan, dan telat banget beradaptasi. Terus lihat Samsung, mereka agresif banget inovasinya. Di dunia pendidikan juga sama persis. Kalau kita sebagai pendidik nggak berinovasi, dan yang terpenting, membagikan inovasi itu, metode mengajar kita bakal usang dan nggak nyambung lagi sama kebutuhan anak-anak sekarang. Oke, ini agenda kita hari ini. Pertama, urgensi inovasi laporan pendidikan. Kedua, apa itu metode STAR? Ketiga, komposisi naskah yang ideal. Keempat, kita bedah S dan T. Kelima, kita bedah A dan R. Dan terakhir, praktik baik di kelas. Yuk langsung kita mulai. Bagian 1. Urgensi inovasi laporan pendidikan. Gini, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau lurusin satu hal dulu biar nggak salah paham. Kalau Anda cari kata STAR di dokumen pemerintah, itu bakal muncul macam-macam. Ada aplikasi STAR punya Kemenipas buat urusan ASN, ada juga istilah statistik ekonomi yang namanya Smooth Transition Autoregressive. Wah, panjang ya. Tapi abaikan aja yang itu. Fokus kita hari ini murni 100% pada kerangka cerita inovasi pembelajaran, pastikan kita ada di frekuensi yang sama ya. Masuk ke bagian 2, apa itu metode STAR? STR itu sebenarnya singkatan. Kepanjangannya adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil serta dampak. Terus apa untungnya buat kita? Poin krusialnya begini, metode ini tuh ngasih kita ibaratnya kedisiplinan berpikir. Dia maksa kita buat narik gagasan yang tadinya ngawang-ngawang, jadi tindakan konkret yang hasilnya beneran bisa diukur. Jadi udah nggak ada lagi tuh ceritanya bikin laporan panjang lebar, tapi nggak jelas masalahnya apa dan solusinya gimana. Nah, coba lihat visual di layar. Ini dengan brilian nampilin kanvas kerja kita. Iya, cuma template tabel kosong resmi dari kementerian. Simpel banget kan? Tapi justru tabel visual inilah yang bakal ngebentuk struktur cerita Anda. Ada kolom buat situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ngisi tabel ini tuh beneran langkah awal Anda nyulap pengalaman sehari-hari jadi sebuah praktik baik yang siap dibagikan kemana aja. Lanjut ke bagian 3, komposisi naskah yang ideal. Ini dia bagian yang menurut saya paling menyarik. Porsi penulisannya. Kalau laporan biasa kan kadang kita ngabisin berhalaman-halaman cuma buat curhat soal masalah ya. Di metode STAR, beda. Mayoritas tulisan Anda, tepatnya 60%, itu wajib didedikasikan murni buat fase aksi. Kenapa? Ya karena disitulah solusi dan inovasinya. Orang tuh pengen tahu gimana sih cara Anda nyelesain masalahnya, bukan cuma dengerin seberapa berat masalahnya itu. Masuk akal kan? Bagian 4. Kita membedah S dan T. Untuk bagian situasi atau latar belakang, tulisan Anda harus memuat 4 elemen teknis ini. Ada latar belakang masalahnya, lalu urgensinya, kenapa sih ini kok harus banget diselesain? Terus baseline data atau kondisi awal sebelum ada inovasi, dan yang paling krusial, konteks lokal. Di titik inilah Anda harus jadi detektif buat nyari akar masalahnya. Ingat ya, tanpa pemahaman akar masalah yang benar, inovasi secanggih apapun cuma bakal jadi obat pereda nyeri sementara. Habis itu situasi kita masuk ke fase tantangan. Di sini Anda harus jujur sejujur-jujurnya soal rintangan yang menghadang. Berdasarkan sumber yang kita kaji, tantangan ini tuh bisa macam-macam. Bisa karena kebijakan sekolah, anggapan siswa kalau pelajaran itu susah, atau klasik lah, minimnya akses internet. Oh iya, dan jangan lupa sebutin juga apa peran spesifik Anda di situ. Anda inisiatornya atau leader timnya, ini buat ngejelasin tanggung jawab pribadi Anda waktu ngadepin rintangan-rintangan tadi. Sekarang bagian 5, membedah A dan R. Nah, di fase aksi yang ngambil porsi 60% alias paling gede tadi, Anda harus benar-benar nulisnya secara rinci. Pertama, tulis metodologi Anda secara kronologis, urut gitu. Kedua, ceritain gimana Anda ngelola sumber daya yang ada.
Dan ketiga, soroti kolaborasi Anda. Misalnya, ngelibatin teknisi IT sekolah atau diskusi sama rekan sejawat. Penulisan yang runut begini penting banget, supaya inovasi Anda gampang di-copy-paste sama guru lain di sekolah yang beda. Terus, dari mana kita tahu inovasi itu sukses? Di fase refleksi, Anda harus evaluasi efektivitasnya dengan jujur. Dan ini brilian banget. Anda menggabungkan dua dunia. Di satu sisi, Anda kasih data kuantitatif yang solid, kayak kenaikan nilai rata-rata kelas. Tapi di sisi lain, seimbangkan juga sama data kualitatif yang humanis. Kayak gimana perubahan perilaku anak-anak, atau testimoni mereka yang merasa belajar jadi lebih asyik. Ini ngasih kita gambaran keberhasilan yang benar-benar utuh. Kita sampai di bagian terakhir, praktik baik di kelas. Bukti nyatanya ada nggak? Banyak. Metode STAR ini terbukti luar biasa adaptif di berbagai jenjang. Misalnya nih, yang jadi fokus kita di kelas 9 SMP untuk mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, guru bisa banget pakai metode ini buat mengatasi masalah motivasi belajar. Tapi nggak cuma itu, guru matematika, kelas 5 SD yang pakai game-based learning, sampai guru sosiologi SMA dengan strategi window shopping, semuanya bisa dirangkum cantik pakai metode STAR ini. Mari kita zoom in sedikit ke contoh pembelajaran PAI di kelas 9 tadi ya. Guru ini di awal menghadapi tantangan besar. Motivasi belajar siswanya rendah banget. Terus, aksinya apa? Sang guru mutusin buat nerapin model problem-based learning yang dikombinasikan sama LKPD atau lembar kerja yang terstruktur. Jadi, anak-anak disuruh memecahkan masalah nyata yang relevan. Ini benar-benar contoh textbook yang sempurna tentang gimana fase aksi dijabarin di dunia nyata buat ngubah suasana kelas secara drastis. Dan hasilnya, coba dengerin kutipan reflektif dari laporan tersebut. Peserta didik yang awalnya mengalami kesulitan menjadi lebih terampil dan percaya diri dalam memecahkan permasalahan. Wah, merinding rasanya. Bukankah itu tujuan utama kita sebagai pendidik? Kutipan ini beneran nunjukin dampak humanis yang dalam banget. Dan percayalah, cuma lewat dokumentasi terstruktur kayak STAR inilah, cerita-cerita sukses yang tadinya ngumpet bisa bener-bener naik ke permukaan. Ini membawa kita pada satu pertanyaan reflektif untuk menutup sesi kita kali ini. Waktu Anda nulis pakai metode STAR, apakah Anda cuma lagi ngerjain tugas administrasi biar cepat kelar? Atau jangan-jangan Anda sebenarnya lagi ikut membangun sebuah bank pengetahuan nasional yang nantinya bakal memberdayakan guru dan anak didik di seluruh pelosok Indonesia? Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Yuk, mulai tulis cerita hebat dari kelas Anda, dan mari kita ubah wajah pendidikan kita satu kelas pada satu waktu. Terima kasih banyak udah dengerin, dan sampai jumpa!